Ya, kawan-kawan Guru Tani 75 Channel, semangat pagi, sehat semua, dan terima kasih untuk yang sudah subscriber maupun mampir di Guru Tani 75 Channel. Kita bisa bahas dan diskusi ringan untuk beberapa hal mengenai pertanian di banyak bidang, jadi mulai tanah budidaya tanaman pangan, khususnya padi, tanaman horti, bisa tanaman cabai, tomat dan sebagainya, dan juga tanaman keras. Dan yang primadona di channel ini adalah tanaman kelapa sawit, jadi mulai pembibitan di Brenuseri, Menuseri sampai TBM1, TBM2, TBM3 maupun sudah di TM1, TM2, dan selanjutnya. Jadi hal yang mendasar perlu saya sampaikan ke panjenengan kembali mengenai kesuburan tanah. Jadi pada kesempatan ini saya ada di kampung halaman saya, kampung halaman Guru Tani 75 Channel di desa Banjaragung, Kecamatan Balopanggang, Kabupaten Gresik. Untuk ngisi waktu liburan, ini adalah Lebaran ketiga, Idul Fitri 1446. Saya ingin sampaikan lagi mengenai diskusi mengenai kesuburan tanah. Jadi kesuburan tanah itu sendiri bisa kita bagi menjadi dua bagian, yaitu dari sisi tanah dan dari sisi tanaman. Di banyak kesempatan saya sampaikan bahwa kita sering salah menuduh gitu kan, salah menuduh. Jadi ketika tanaman kita pertumbuhan perkembangannya kurang bagus, yang selalu kita jadikan tersangka adalah pupuknya apa, penggunaan pupuknya apa. Itu khususnya adalah synthetic fertilizer atau pupuk kimia lah kalau yang kita kenal. Namun demikian, di dalam ilmu kesuburan tanah secara mendasar kita bisa saksikan bahwa ada dua hal, yaitu organic matter adalah food the soil. Jadi bahan organik itu adalah makanan untuk tanah. Jadi tanah yang bagus adalah tanah yang subur, yang memenuhi kaidah-kaidah dalam budidaya pertanian. Itu yang sebagai tempat dan tumbuh tanaman. Ini yang sering terlewatkan. Jadi penggunaan bahan organik. Jadi tadi organic matter, food the soil. Yang berikutnya adalah untuk tanaman, synthetic fertilizer adalah food the plant. Jadi pupuk sintetik atau pupuk kimia adalah untuk makanan untuk tanaman. Saya kita merefresh kembali arti dari kesuburan tanah. Jadi kesuburan tanah itu secara teknisnya adalah kondisi di mana tanah itu mampu mendukung pertumbuhan tanaman dengan berbagai komponen di dalamnya. Jadi seperti sifat fisika tanah, kimia tanah, dan juga biologi tanah. Ada beberapa hal yang kita terlewat sebenarnya dalam budidaya apapun. Untuk keberhasilannya kita tidak lepas dari tiga hal tadi, yaitu fisika tanah, kimia tanah, dan biologi tanah. Nah, sifat fisika tanah itu secara sederhana ini ya, saya bikin satu buku, udah saya rangkum. Secara fisik itu 50% tersusun atas mineral dan bahan organik, dan 50% sisanya itu terdiri dari ruang pori yang terisi dari air dan udara. Jadi di dalam tanah itu tadi ada perbandingan, ya, ada bahan organik dan tanahnya sendiri, dan ada ruang pori tadi, ada air dan udara. Nah, terus gimana Pak Didi untuk kategori tanah yang subur? Tanah yang subur itu adalah tanah yang umumnya memiliki tekstur pasir, lempung, dan juga liat itu secara berimbang. Pasir, lempung, dan debu yang seimbang. Persoalannya adalah di mana kita ketemu tanah yang komposisinya seimbang, pasir, lempung, dan debu. Tentunya tidak akan pernah kita temukan. Ada beberapa daerah lempung berpasir, ada beberapa daerah juga dia lihat clay dan sebagainya.
Nah, untuk itu perlu dilakukan satu modifikasi, satu perlakuan lah, dengan beberapa treatment khususnya dan pengolahan tanah khususnya untuk memperbaiki sifat fisika tanah ini. Yang tidak kalah penting ini yang normal sekali di teman-teman petani, yaitu perlu kita perhatikan adalah sifat kimia tanah. Sifat kimia tanah ini adalah sifat kimia tanah dipengaruhi oleh tingkat keasaman, unsur hara, dan kandungan bahan organik di dalam tanah. Jadi ada misalnya fosfor, kalium, kalsium, magnesium totalnya, terus B tersedia, dan kita bisa ukur dari nilai KTK ya. KTK ini adalah kapasitas tukar kation, dan juga dari nilai kejenuhan basa atau KB. Jadi unsur sendiri